Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والتقى يا رب العالمين. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun sayyarah yatatabba'una majalis al-ilm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Nah, ketika mereka mendapati ada majelis ilmu, majelis zikir, mereka akan berkerumun di tempat itu, para malaikat. Kemudian setelah selesai, para malaikat kembali naik ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada para malaikat untuk menanyakan tentang hamba-hambanya, walaupun Allah sendiri lebih tahu daripada malaikat. Cuma Allah ingin langsung mendengarnya dari para malaikat. Allah berfirman, "Kaifa wajadtum ibadi?" Bagaimana kalian dapati hamba-hambaku di bumi, wahai para malaikat? Para malaikat mengatakan, kami dapati mereka sedang berzikir, sedang saling mengajarkan ilmu agama di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang mereka harapkan? Maka para malaikat mengatakan, mereka mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Ya, para malaikat mengatakan mereka mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, wa hal ra'au jannati? Apakah mereka itu pernah melihat syurgaku? Maka
Para malaikat pun mengatakan, tentunya tidak ya Allah. Kemudian Allah berfirman, lantas kalau mereka melihatnya seperti apa? Para malaikat mengatakan, tentunya mereka akan lebih mengharapkannya lagi ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lantas apa yang mereka takutkan darinya? Para malaikat mengatakan, mereka takut dari neraka-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat mengatakan, tentunya belum pernah ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kalau mereka melihatnya? Tentunya mereka akan lebih takut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekarang kabarkan kepada mereka wahai para malaikat, sungguhnya aku akan memberikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, dan aku akan lindungi mereka dari apa yang mereka takuti. Ya. Kemudian para malaikat mengatakan, akan tetapi ada seorang dari mereka ya Allah, dia cuma numpang saja, kebetulan lewat kemudian duduk di sana, nggak ada niatan sama sekali untuk menghadiri majelis ilmu, cuma kebetulan lewat saja. Maka Allah berfirman, hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisun. Itu mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu itu adalah suatu kaum yang tidak akan pernah sengsara orang yang duduk bersama mereka. Artinya yang sekedar duduk numpang kebetulan lewat saja itu sudah mendapatkan ya keamanan dari api neraka, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka yang betul-betul datang niatan ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Ya, ini yang kita harapkan pada jamaah yang ulun muliakan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Ya, ringkasan akhlak atau sikap seorang muslim. Sudah banyak kita bahas dari kitab ini. Nah, pada malam ini kita akan bahas tentang khuluqul muslim indal fitan. Bagaimana akhlak, bagaimana sikap seorang muslim ketika terjadi fitnah. Fitnah di sini yang dimaksud fitnah dalam bahasa Arab ya. Kalau fitnah dalam bahasa kita kan menuduh orang dengan tuduhan yang enggak benar. Kita katakan menfitnah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu maknanya luas. Ya, fitnah itu bermakna terjadinya kekacauan, terjadinya huru-hara. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga saking dahsyatnya fitnah itu bisa merusak agama seseorang. Ya, sebagaimana juga bisa merusak dunianya. Ya, maka fitnah itu secara umum bisa kita artikan sebagai ujian. Maka kita kenal ada fitnah syahwat, ada fitnah harta, ada fitnah tahta. Ini semua fitnah, ujian-ujian yang menimpa seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ini, atau kekacauan-kekacauan yang ada, huru-hara yang ada, baik di sebuah negara ya atau di sebuah daerah dan semacamnya. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi apabila terjadi hal-hal seperti itu? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih
satakunu fitanun. Nanti di akhir zaman akan muncul fitnah-fitnah. Ya, akan muncul kekacauan-kekacauan. Ya, akan muncul kekacauan, huru-hara di akhir zaman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang duduk akan lebih selamat daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih selamat daripada yang berjalan. Ya, yang berjalan lebih selamat daripada yang berlari, dan begitu seterusnya. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum muncul fitnah-fitnah, ujian-ujian, huru-hara, kekacauan, sehingga menjadikan ada seorang mukmin paginya masih muslim, sorenya sudah kufur kepada Allah, atau sorenya masih muslim, paginya sudah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Saking dahsyatnya fitnah itu. Maka Nabi katakan, kaqita'il lailil muzlim, seperti malam yang gelap gulita. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, ya saking kacaunya, saking dahsyatnya huru-hara yang akan terjadi di akhir zaman itu, sampai-sampai ada orang ya tidak tahu apa sebab dia membunuh saudaranya. Saking dahsyatnya ujian, kekacauan itu. Ya, sampai dia nggak tahu kenapa dia membunuh saudaranya. Nah, ini Nabi SAW jauh-jauh hari sudah menggambarkan kepada kita bahwasanya di akhir zaman itu akan terjadi fitnah, ya kekacauan, huru-hara yang dahsyat. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi hal tersebut? Nah, kata beliau di sini, minal mutaqarrar fin nusus annahu fi kulli amin tazdadul fitan kama fil hadits sahih la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau penulis kitab ini, di antara sesuatu yang sudah ditetapkan ya dalam syariat berdasarkan nas-nas yang ada, yang Allah tetapkan dalam sunnah kauniyahnya, bahwasanya setiap terjadi, setiap datang zaman berikutnya, maka fitnah-fitnah itu akan semakin bermunculan. Ya, jadi semakin tua dunia ini, ya itu fitnah itu akan semakin bermunculan, semakin dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Yang artinya tidaklah muncul satu zaman melainkan yang setelahnya itu akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Ya. Dan ini mungkin kita rasakan sendiri, apalagi jamaah yang sudah ya umur 60, 70 tahun. Ya, pastinya merasakan bahwasanya kondisi ya 20, 30, 40 tahun yang lalu itu masih lebih mending daripada sekarang. Kerusakan-kerusakan yang ada, ya kan? Ya ulun sendiri merasakan. Ya, apalagi dulu sebelum kita kenal namanya HP ini, ya terasa lebih tenang hidup itu, terasa lebih tentram. Ya,
Sekarang setelah media sosial begitu merajalela, ya, kemudian segala sesuatu dengan mudah diakses. Jadi kekhawatiran kita itu lebih besar dibanding di zaman-zaman dahulu, apalagi terhadap anak-anak kita. Ya. Maka semakin nambah zaman itu, semakin buruk. Ya. Yang pada ujungnya nanti hari kiamat itu. Ya, hari kiamat itu adalah hari yang di sana hidup padanya orang-orang yang paling buruk. Ya. Jadi jangan pernah ada yang berdoa bisa agar dihidupkan, agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Ya, jangan pernah ada yang doa seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita masih hidup pada saat hari kiamat terjadi, itu berarti kita seburuk-buruk manusia. Ya, jangan sampai mengatakan, oh, mudah-mudahan saya hidup di hari kiamat, saya ingin melihat bagaimana alam semesta ini hancur, bagaimana bumi hancur, bagaimana langit terbelah, bagaimana lautan tumpah dan semacamnya. Jangan. Karena kalau masih hidup pada hari itu, kita seburuk-buruk manusia. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah mereka yang ketika terjadi hari kiamat dia masih hidup. Ya. Nah, jadi semakin zaman itu maju, maka keburukan semakin merajalela. Fitnah-fitnah semakin dahsyat sehingga mudah merusak agama seseorang, ya, merusak dunia seseorang, baik itu dari fitnah syahwat, fitnah wanita, ya, fitnah harta, fitnah jabatan dan seterusnya, akan semakin dahsyat. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman melainkan yang setelahnya itu akan lebih buruk darinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, itu yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Ya. Nah, lantas kemudian apa yang semestinya kita lakukan ketika muncul fitnah-fitnah tersebut? Maka yang kedua kata beliau di sini, al-firaru ila Allah Ta'ala bi kathrati taqarrubi ilaihi. Ya. Itu hendaknya kita tatkala terjadi fitnah, terjadi kekacauan, banyak terjadi kerusakan, baik kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan akidah, apa yang semestinya kita lakukan? Maka di sana hendaknya kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dengan ibadah. Ya, mulai dari menuntut ilmu. Ini ibadah yang luar biasa. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah. Ya, itu yang semestinya kita lakukan. Ya. Dan berusaha menghindari fitnah-fitnah tersebut. Hendaknya kita lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, "Fafirru ila Allah." Maka larilah kalian menuju Allah.
Ya, ketika terjadi fitnah, huru-hara, kekacauan, kerusakan, larilah kalian menuju Allah. Tinggalkan itu semua, lari menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil fitani kahijratin ilayya. Subhanallah. Yang artinya beribadah pada saat terjadi fitnah, terjadi kerusakan, terjadi huru-hara, itu sama dengan hijrah menujuku. Ya, hijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama yang semestinya kita lakukan. Ya, ketika terjadi fitnah, kerusakan, huru-hara tadi itu, udah nggak usah ikut-ikutan. Ya, lebih baik kita fokus saja beribadah. Ya, fokus menuntut ilmu, fokus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita. Gak usah ikut-ikutan. Makanya dalam riwayat yang lain juga, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najatu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu keselamatan? Kapan seseorang itu dikatakan selamat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu jawaban beliau, ada 3 jawaban beliau, tapi kita sebut satu yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasaka baituka. Artinya apa? Keselamatan itu adalah ketika engkau itu merasa luas di rumahmu, merasa rumahmu itu luas bagimu. Loh, maksudnya apa? Kok dikatakan supaya selamat itu kita jadikan rumah kita itu terasa luas bagi diri kita. Nah, salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama adalah hendaknya kita itu lebih banyak di rumah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kemudian ikut latah keluar sana, ikut menghadiri kerusuhan-kerusuhan sana sini. Ya, sehingga kita tertimpa fitnah itu. Kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituka. Hendaknya engkau merasa rumahmu itu luas bagimu, engkau senang berada di rumahmu, tidak terlalu latah untuk keluar sana, untuk nimbrung dengan orang-orang yang rusuh di luar sana. Fokus di rumahmu, beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang merupakan kewajibanmu, baik kewajiban kepada keluarga kita, ya, dan seterusnya, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu modal keselamatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wal yasa'ka baituka. Kalau engkau ingin selamat, atau keselamatan itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau merasa rumahmu itu luas bagimu. Ya, senang berada di rumahnya. Ini berlaku bagi laki dan perempuan. Apalagi kalau perempuan, apalagi kalau seorang muslimah. Ya, memang pada dasarnya tempatnya di rumah. Ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para muslimah, menetapkanlah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian keluar dengan bersolek, berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau di sini, wa hadzal ma'na yaghibu an ba'dhin nas.
Dan hal ini banyak tidak diketahui oleh manusia. Itu ketika terjadi fitnah lebih memilih untuk fokus beribadah. Kata beliau, hal ini banyak tidak difahami oleh manusia. Fatajidu indal fitan mahmuman bimutaba'atil ahdatsi lahzatan bilahzatin. Ya, Anda dapati banyak manusia ketika terjadi fitnah, kekacauan, huru-hara, kerusakan, ya, maka dia ikut-ikutan, ya, ghafilan an ibadati rabbi, kemudian dia lupa dengan beribadah kepada Tuhannya, lupa beribadah kepada Allah. Dia sibuk untuk mengikuti berita-berita tentang kekacauan-kekacauan yang ada itu, sibuk, enggak pernah mau ketinggalan. Ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk beribadah kepada Allah. Wal qalil man yajma'u baina idrakil waqi' wa tahqiqil firari ila Allah. Dan sedikit ya orang yang kemudian ketika terjadi fitnah itu dia meninggalkan fitnah itu dan kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sikap kita yang pertama, ya, ketika terjadi fitnah, kekacauan, kerusakan, huru-hara, yang kita lakukan apa? Berusaha untuk lari menuju Allah dengan cara beribadah. Ya, lebih banyak di rumah, fokus untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kepada Allah ataupun kewajiban kita kepada keluarga kita. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, al-faz'u inda syada'idi ila Allah ta'ala. Lidha yajibu an natarabba nahnu wa nurabbil mujtama' ala tahqiqi ta'alluq billahi ta'ala wa tafwidil umuri ilayhi wa tawakkul alayhi wa thiqa bi annahu qaribun min ibadihi. Hal yang kedua yang semestinya kita lakukan ketika terjadi fitnah adalah hendaknya kita menyerahkan urusan-urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Karena banyak orang lupa dengan sisi ini. Ketika terjadi kekacauan, kerusakan, ya, dia lupa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih sibuk dengan teori ini, teori itu, lupa untuk minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu enggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Makanya gantungkan semua urusan yang kita hadapi kepada Allah, apalagi masalah-masalah besar, masalah negara, masalah keamanan, ketakutan. Ya, selalu hadirkan Allah di sana. Ya, bukankah kita diperintahkan untuk mengikrarkan, mengatakan apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, nah ini seorang mukmin begitu, urusan-urusan dia pasrahkan kepada Allah. Ya, apapun itu, yang kecil apalagi yang besar. Ya, selalu menghadirkan Allah dalam segala urusannya.
Selalu minta tolong kepada Allah. Makanya di antara zikir pagi dan sore yang sunnah kita baca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya apa? Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan maha mengurus hamba-hambanya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki seluruh urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau lepas aku ya Allah, jangan engkau biarkan aku ya Allah tanpa rahmatmu, tanpa pertolonganmu, walaupun hanya satu kedip mata. Jangan ya Allah. Ya, jadi jangan engkau lepas aku, kau biarkan aku, jangan engkau tinggalkan aku ya Allah tanpa rahmatmu, tanpa pertolonganmu, walaupun dalam waktu satu kedip mata. Jangan ya Allah. Ini orang beriman seperti itu. Ya, ini doa yang sunnah kita baca di pagi hari dan sore hari. Ya, supaya kita dalam kehidupan kita itu selalu ditolong oleh Allah Jalla Jalla. Rahmat Allah, pertolongan Allah selalu menyertai kita. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang genting seperti ketika terjadi kacauan, kerusakan, huru-hara, fitnah dan semacamnya. Di sana kita lebih harus memasrahkan, menyerahkan, menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah sebaik-baik penolong bagi hamba-hambanya. Begitu. Insya Allah. Cepat sekali rasanya. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.